mau membangun kami, mau menganggap kami ini sebagai warga negara Republik Indonesia? Jawabannya dua aja, iya atau tidak. Jika iya, berarti kami minta realisasi pembangunannya. Jika tidak, hari itu juga akan menyatakan selamat berpisah. Bulan Oktober 2014 lalu, dikabarkan 10 desa di Kecamatan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur ingin menyeberang ke negeri jiran. Ribuan warganya mengancam akan berpindah ke warganegaraan dan mengibarkan bendera negara Malaysia. Aksi ini terjadi karena masyarakat di perbatasan itu merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga mengambil sikap menyeberang. Masyarakat yang tinggal di hulu Sungai Mahakam ini hidup terisolasi lantaran sungai mengering. Padahal selama ini sungai menjadi jalur transportasi utama untuk kebutuhan pokok mereka. Akibatnya harga-harga kebutuhan pokok melambung selangit. Bayangkan saja harga bahan bakar minyak saja mencapai Rp20.000 per liternya. Sedangkan harga beras per karung mencapai Rp500.000 per 25 kilogramnya. Pemirsa, seperti apa sebenarnya kondisi serba keterbatasan yang dirasakan warga di perbatasan Indonesia dengan Malaysia ini? Simak penelusuran tim realitas langsung dari daerah perbatasan yang segalanya memang serba penuh keterbatasan itu. Baru-baru ini, nama Kecamatan Long Apari mencuat ke permukaan. Nama kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur ini mendadak menjadi epicentrum perhatian publik dan pemerintah. Masyarakat di 10 desa di Kecamatan Long Apari dikabarkan mengancam akan berpindah kewarganegaraan dan mengibarkan bendera Malaysia di tanah kelahirannya. Gara-garanya, mereka merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kecamatan Long Apari merupakan kawasan yang berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Warga di kecamatan ini adalah pagar betis antara wilayah Indonesia dan Malaysia. Jarak antara Long Apari ke pusat pemerintahan Kalimantan Timur di Samarinda sebenarnya hanya sekitar 400 km saja. Namun kondisi medan yang terdiri dari perbukitan dan sungai membuat kawasan ini terisolasi lantaran tidak ada jalur darat yang menghubungkan langsung. Satu-satunya jalur yang bisa diakses adalah dengan menyusuri Sungai Mahakam. Disinilah letak pangkal persoalannya. Lantaran musim kemarau panjang hingga 7 bulan, debit aliran Sungai Mahakam mengecil. Praktis, perahu-perahu yang biasa lalu lalang kesulitan melewatinya. Padahal sungai ini adalah urat nadi transportasi warga di Hulu Mahakam. Yang mengenaskan, jalur darat untuk menghubungkan kawasan ini dengan wilayah lain di Kabupaten Mahakam Hulu maupun kabupaten lainnya pun tidak ada. Jalur sungai adalah satu-satunya moda transportasi umum. Sangat-sangat sulit mengandalkan satu jalur air ini. Ketika alam tidak bersahabat seperti musim kemarau kemarin, apa yang terjadi? Nah, selain daripada itu, kesulitannya dan sering juga membahayakan. Contohnya seperti di Riam 11 di sana yang di hilirnya Kampung Long Apari itu. Sudah menelan berapa korban. Kemudian menelan kerugian bagi masyarakat yang perahunya karam di situ sudah tidak terhitung, Pak. Nah, jadi itulah kesulitan-kesulitan di sini, dan kami berharap bahwa pemerintah harus membuka akses jalan darat secepatnya tembus di sini. Sulitnya transportasi yang menyebabkan kawasan ini terisolasi sebenarnya bukanlah satu-satunya persoalan yang dihadapi warga. Warga Kecamatan Long Apari yang penduduknya mencapai 4.000 jiwa ini juga terputus hubungan komunikasi dengan dunia luar karena tidak ada jaringan telepon yang terpasang. Meski menara telepon seluler sudah terpasang sejak 2 tahun silam, hingga tim realitas menyambangi lokasi ini belum juga bisa diaktifkan. Kami sebetulnya dengan dampak kemarau kemarin betul kesulitan masalah pangan. Harga beras sampai 600.000 per sak yang 25 kilo. Kemudian harga
BBM sampai 35 sampai 40 ribu per liternya khusus premium. Dan itu bukan menjadi persoalan besar bagi kami. Tetapi karena bertepatan pada musim kering itu, kami mengupayakan untuk menyampaikan informasi ini supaya pemerintah mendengar dan tahu apa permasalahan kami. Sepanjang sejarah di sini tidak ada yang pernah dikubur karena mati kelaparan. Walaupun harga sampai 1 juta, sesak pun tidak ada yang mati dikubur karena mati kelaparan. Tetapi permasalahannya itu. Nah, komunikasi tidak ada. Komunikasi ini, tower ini dibangun sejak tahun 2012. Nah, katanya bulan April sudah kering. Cancel lagi ke bulan Desember, udah kering. Cancel lagi dan cancel lagi sampai sekarang. Jadi harus berapa kali bulan April dan berapa kali bulan Desember. Sedangkan punya saudara-saudara kami yang ada di Melinau yang belakangan dari ini 6 unit itu belakangan dibangun sudah kering sampai saat ini. Nah, disinilah kami tahu bahwa betul-betul kami, ya kata kasarnya, dilupakan oleh pemerintah. Saya harap supaya masyarakat tidak terprovokasi dengan orang lain yang bisa merubah pendirian sebagai warga, sebagai NKRI bagi kita semua harga mati, ya. Soal ada kesenjangan, ada kekurangan, tapi upaya kita, kerja keras kita, alhamdulillah kan setahap demi setahap dapat terwujud dengan baik, ya. Walaupun tidak sesempurna yang diharapkan, ya. Tapi yang jelas terbukti bahwa kita sudah melakukan upaya itu, ya. Pemerintah pusat pun buru-buru melirik kawasan ini. Kabarnya, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pun akan segera turun ke daerah ini. Kondisi serba dalam keterbatasan inilah yang memicu warga Long Apari berteriak. Para penjaga beranda terdepan di perbatasan NKRI ini merasa tidak diperhatikan dan dianaktirikan oleh pemerintah. Kami hanya tidak mau muluk-muluk lagi, kami tidak mau berharap lagi, cuman kami hari ini mau mendengar kepastian jawaban dari pemerintah. Mau membangun kami, mau menganggap kami ini sebagai warga negara Republik Indonesia, jawabannya 2 aja, iya atau tidak. Jika iya, berarti kami minta realisasi pembangunannya. Jika tidak, hari itu juga kami menyatakan selamat berpisah. Apa boleh buat, karena kami rakyat ini mau dengan pemerintah, taat dengan pemerintah sejak tahun 45 sampai hari ini, tetapi tidak pernah menjadi satu bagian pun yang dipikirkan oleh pemerintah. Nah, jadi ini yang kami sayangkan. Iya, itu kan sifat emosional sesaat masyarakat, ya. Kita bisa membayangkan, Mbak, ya, selama 6 bulan kemarau, kemudian pasokan makanan di situ tidak bisa, dan saya sendiri juga sudah ke sana. Itu harga beras yang 25 kg dalam pak-pakan itu kan hampir mencapai Rp600.000. Kemudian bensin itu 1 liter 35.000. Nah, inilah yang kemudian berlarut-larut, kemudian sekelompok orang atau beberapa orang ya memunculkan emosi itu, memunculkan niat seolah-olah pemerintah daerah kurang memperhatikan wilayah itu. Nah, dengan langkah-langkah yang telah kami lakukan tadi, satu permasalahan dari sekian permasalahan mungkin bisa terselesaikan.